ضلالة ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu, ikhwani wa akhawati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh atas berbagai nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 30 kesalahan baik yang dilakukan sebelum maupun saat sholat. Ya, terakhir adalah memandang sesuatu yang melalaikan kekhusyuan sholat. Artinya ketika sholat kita disyariatkan untuk memandang tempat sujud, bukan memandang melirik kanan kiri dan semacamnya. Ini termasuk kesalahan. Sekali lagi, walaupun tidak membatalkan sholat, tetapi mengurangi kesempurnaan sholat. Dan ini termasuk melanggar adab-adab di dalam sholat. Sekali saya katakan bahwa kita dituntut oleh Allah selalu memberikan yang terbaik. Ayyukum ahsanu amala. Ya, siapa yang paling bagus amalnya di antara kalian. Tentu untuk mendapatkan yang terbagus, hal-hal kecil yang bisa mengurangi ibadah hendaklah kita jauhi atau hindari. Salah satu diantaranya adalah kesalahan-kesalahan yang kita bahas. Ya, ingat, saya selalu katakan kesalahan ini ada yang membatalkan sholat, ada yang tidak membatalkan sholat. Walaupun tidak membatalkan, tapi namanya kesalahan. Ya, minimal masuk pada wilayah makruh. Makruh itu artinya dibenci, sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Ibu-ibu di rumah sering berinteraksi dengan suami kan? Kalau mengetahui suami tidak menyukai sesuatu, kira-kira ibu jaga nggak perasaan suami? Padahal suami nggak jaga perasaan lo kali. Ibu menjaga perasaan suami karena dia tidak menyukai sesuatu. Padahal dia selingkuh nggak mikir perasaan lo juga. Ya. Nah, oleh karena itu yang lebih layak untuk kita jaga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang paling kita jaga adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana yang Allah membencinya, apa yang tidak disukai Rasulnya, hendaklah kita jauhi. Karena sesungguhnya hidup ini mulia karena menaati Allah dan Rasulnya. Menaati suami itu mulia sih,
selama ketaatannya bukan maksiat. Ya, selama ketaatannya bukan pada perkara maksiat, tetapi lebih mulia lagi ketika kita menaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau sholat makanya jangan jelalatan, Bu. Ya, ibu-ibu apalagi kalau di teman sebelah pakai mukena baru, biasa ibu ngelirik tuh. Ya, begitu salam bulan dia zikir nanya, beli di mana mukena? Aku perhatikan dari tadi mukena aku bagus banget gitu ya. Beli di mana? Ya, jadi nggak boleh. Ya, lihat dari ke tempat sujud sampai terakhir. Berpaling hanya ketika salam. Yang pertama berpaling dari sholat adalah ketika kita salam. Ya, salam pertama berpaling ke kanan dan salam yang kedua berpaling ke kiri. Itulah palingan pertama yang kita lakukan setelah sholat. Selain itu tidak boleh berpaling ke kanan maupun ke kiri, memandang ke atas atau ke bawah. Baik, kita masuk ke 31. Ibu-ibu punya buku nggak, Bu? Punya. Udah dibaca belum? Masya Allah. Ibu punya buku aja nggak baca, nggak pinter aja belagu. Gimana pinter ya? Itu namanya BB, Bu, bodoh belagu namanya. Namanya apa? BB itu apa, Bu? Gimana pinter kayak saya ya? Ya, itu namanya BB, bodoh belagu gitu loh. Bodoh aja belagu, gimana kalau pinter ya? Ya, baik. Termasuk kesalahan dalam sholat yang ke-31 adalah memejamkan mata ketika sedang sholat. Ini terlarang karena menyerupai orang Majusi ya dalam menyembah berhala atau api mereka. Juga menyerupai orang Yahudi ketika beribadah. Juga menyerupai orang Nasrani. Orang Nasrani kalau ibadah kan gini, Bu. Bapak dalam kasih Tuhan, tuh ya. Ya, jadi tangannya ditangkupkan, matanya ditutup ya, kemudian bersajak ya. Nah, ini tidak boleh. Ya. Kenapa tidak boleh? Karena menyerupai orang kafir itu tidak dibenarkan. Hadis Abu Daud ya, dalam kitab Al-Libas, pakaian, bab tentang pakaian sutra kesombongan, di mana Nabi melarang kita berpakaian sutra dan mengatakan man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Maksud tasyabuh di sini adalah dalam perkara agama dan akhlak, bukan perkara duniawi. Misalnya mereka pakai jam, kita pakai jam, itu nggak maksud tasyabuh. Ya, paham? Tapi oleh karena saya lebih suka memakai jam di kanan, karena orang kafir di kiri. Nggak apa-apa sih, tapi saya nggak suka aja. Ya, jadi kalau kita pakai jam tidak tasyabuh, bukan masuk kategori tasyabuh. Yang dimaksud tasyabuh dalam perkara ritual mereka. Contoh tasbih. Tasbih itu kan rosarionya Katolik kan? Tasbih itu kan rosarionya orang Buddha kan? Dan itu ritual bukan? Itu syiar bukan? Nggak boleh diserupai, haram hukumnya. Ya, karena Nabi mengatakan dalam hadits Ibnu Majah, la tashabbahu bil yahud wa la tashabbahu bin nasara. Man tasyabbah bi ghairina falaysa minna. Jangan kalian menyerupai Yahudi. Jangan pula kalian menyerupai orang-orang Nasrani. Siapa yang menyerupai kaum selain kami, maka dia bukan termasuk kaum kami. Maka maksudnya dia bukan orang Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah tidak boleh menutup mata ketika sholat. Ya lain ceritanya kalau ada sesuatu masuk lalu tutup, lain ceritanya. Ya, ada mengatakan, Pak, saya kalau nggak buka nggak khusyuk. Itu bukan alasan. Belajarlah khusyuk sambil membuka mata. Sebab kalau menutup itu mendatangkan kekhusyuan, pasti Allah dan Rasulnya ajarkan. Ya, laukana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya kita anggap baik itu baik, pasti Nabi akan mencontohkannya kepada kita. Ya, jadi
Kalau ada ibu-ibu ngomong gini, ada yang ikut sebuah kegiatan yang nyanyi-nyanyi malam-malam gitu, ada musik, ada neraka dan segala macam. Terus ada ibu bilang, "Pak, saya kalau zikir nyanyi-nyanyi khusyuk, Bu. Jadi saya yakin benar." Kekhusyuan itu bukan tanda kebenaran, tapi kebenaran itu mendatangkan kekhusyuan. Saya tanya sama ibu itu, namanya juga ibu-ibu ya, makanya saya cepat tua gara-gara ibu-ibu. Untung saya pakai skincare, kalau nggak saya sudah sangat tua banget. Untung saya pakai skincare anti aging, kalau nggak saya sudah sangat tua sekali. Ya, karena ibu-ibu tuh rese banget, panjang lidahnya, pendek akalnya, cetek imannya. Tapi Pak, saya kalau nyanyi-nyanyi tuh khusyuk banget, jadi saya yakin benar. Saya bilang bahwa kebenaran itu mendatangkan kekhusyuan, tapi khusyuk bukan tanda kebenaran. Orang Nasrani khusyuk gak ketika ibadah? Apakah benar agamanya karena khusyuk? Enggak kan? Orang coba lihat biksu-biksu itu, khusyuk gak ketika ibadahnya? Apa karena khusyuk agamanya benar? Ya ini namanya itol, ibu-ibu tolol namanya. Gak boleh. Bukan etol ya. Nah, namanya etol, emak-emak tolol namanya. Gak boleh. Ya, tapi bukan emak-emak di sini ya. Emak di sini baik-baik karena sering diruqyah kan? Ya, ngotot gak karu-karuan, namanya bongot, bodoh ngotot. Bongel, bodoh ngeyel namanya. Jadi sekali lagi, lakukan apa yang diberi petunjuk oleh Nabi. Karena Allah katakan apa? Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh Muhammad, engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka tidak ada petunjuk yang paling baik dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi adalah potongan ayat pada surat 42, surat Asyura ayat 51 atau akhir dari ayat itu. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh Muhammad, engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, menunjukkan tidak ada jalan lurus kecuali mengikuti petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad memberi petunjuk ketika sholat tidak menutup mata atau tidak meremlah, kata orang Indonesia. Ya, kalau mau khusyuk, belajar khusyuk sambil membuka mata, jangan belajar khusyuk sambil menutup mata, karena itu menyerupai orang Majusi, Yahudi dan Nasrani dalam ibadah. Dan kita suka berdoa kepada Allah, Pak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Betul? Ketika sholat, jangan kami diberi petunjuk jalan orang dimurkai. Nabi dalam hadis At-Tirmidzi, kitab tafsir, tafsir surat Al-Fatihah, kata Nabi, al-maghdub innal yahudi. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Ad-dhalun, yakni orang Nasrani. Jadi kita berdoa untuk tidak menempuh cara hidup mereka lewat kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat, yaitu Yahudi dan Nasrani. Maka ibadah kita harus menyelisihi mereka, karena Nabi itu adalah sebaik-baik pemberi petunjuk. Imam Muslim dalam sahihnya kitab Jumat, bab sifat khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan inna asdaqal hadits kitab Allah, sebaik-baik perkataan Al-Quran, wa khairal hadi hadi Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi memberi petunjuk solat tidak dengan menutup mata. Nah, itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu sebab kita dicintai Allah adalah ittiba di atas petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat 3 Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi termasuk kesalahan ya, dosa. Artinya tidak membatalkan sholat tapi dosa karena menyerupai orang kafir. Dan dosa besar, Bu. Salah satu indikator dosa besar jika Allah dan Rasul berlepas diri dari orang melakukan dosa itu. Kata Nabi, laisa minna, bukan kami.
Itu namanya bara, berlepas diri. Ya, Nabi mengatakan laisa minna, bukan bagian dari kami. Maka termasuk indikator dosa besar apabila pelakunya Allah dan Rasulnya menyatakan berlepas diri darinya. Ya, kata Nabi, la tashabbahu bil yahud wa la tashabbahu bin nasara. Man tashabbaha bi ghairina falaysa minna. Ya, Nabi Ibrahim terkenal dengan sifat yang mulia apa? Wa ma kana minal musyrikin. Dan dia tidak pernah menyerupai orang-orang musyrik. Menutup mata ketika ibadah itu adalah ciri khas orang musyrik, dan kita tidak boleh menyerupai mereka. Jelas? Kenapa terlarang? Karena menyerupai orang-orang musyrik, dan kita mengatakan wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak menyerupai orang-orang musyrik itu. Paham? Jelas ya? Yang ke-33 sadel. Sadel itu adalah menjulurkan baju sampai di atas tanah. Maka ini juga terlarang ketika salat. Ya. Ya. Ya, dan menutup mulut ketika salat. Tidak boleh, ya. Hadis dari Abu Hurairah, ya, sadar dan menutup mulut ketika sholat. Bu, kemarin saya bilang, ibu kalau bacakan gini loh, gak boleh, ya, karena kemarin saya jelaskan bahwa sholat itu kan ada 3 dimensi kan. Pertama dimensi qalbiyah, niat, khusyuk, tertib, itu dimensi hati. Yang kedua namanya dimensi qauliyah, ucapan. Namanya ucapan itu mesti ada gerakan mulut. Ya, jadi nggak boleh ibu-ibu. Ibu kok nggak baca di hati? Ya salah. Al-Fatihah itu dimensi mulut bukan hati. Membaca tasbih itu dimensi mulut bukan hati. Jelas? Kemudian dimensi af'al, perbuatan anggota badan. Letakkan sesuatu pada proporsinya. Mana yang pekerjaan lisan-lisan, mana pekerjaan hati-hati, mana pekerjaan anggota badan. Jangan ditukar-tukar, jangan dirubah-rubah. Ya, begitu juga melabuhkan pakaian melebihi mata kaki misalnya. Ini tidak Jadi kalau ada orang mengatakan, gak apa-apa Ustaz, asal tidak sombong. Salah. Kata Nabi, memanjangkan pakaian tanda khuyala, kesombongan. Lihat dalam Sunan Abi Daud, kitab Al-Libas. Di antara perjanjian Nabi dengan orang-orang Arab, salah satunya Nabi melarang mereka tidak boleh melabuhkan pakaian di bawah mata kaki. Kata Nabi, innal isbala khuyala. Karena sungguh isbal itu memanjangkan pakaian untuk laki-laki, ya, melebihi mata kaki. Dan kata Nabi, isbal adalah kesombongan, dalam hadis Abu Daud tadi. Hadis Abu Bakar itu kan kata Nabi, kamu bukan karena kesombongan. Karena Abu Bakar kan menjulur sendiri jatuh, bukan beliau sengaja kan. Menunjukkan menyengaja pakaian yang dijulurkan di bawah mata kaki termasuk kesombongan. Jadi bapak-bapak, please, celananya di atas mata kaki. Sebab kata Nabi, ya, ma asfala tahtal ka'baini fa finnar. Ya, setiap sarung, celana atau apa saja melampaui mata kaki di bawah, maka bersedia mengambil tempatnya di neraka. Bu, ini termasuk dosa besar untuk bapak-bapak karena diancam neraka. Masa neraka dosa kecil masuk neraka? Siapa tahu bapak-bapak pengen uji nyali kali ke neraka, ya. Atau pengen kepo, pengen tahu gimana kira-kira neraka, ya. Ya, bahwa menjulurkan kaki, sarung melebihi mata kaki untuk laki-laki bukan sekedar kesalahan tapi dosa. Karena kata Nabi, al-isbalu khuyala, dalam hadis Abu Daud tadi. Isbal adalah memanjangkan sarung atau gamis atau celana melebihi mata
mata kaki. Itu kesombongan kata Nabi dalam hadis Abu Dawud. Hadis Bukhari itu di neraka pelakunya. Hadis Muslim dan Bukhari tidak dilihat Allah pada hari kiamat dan tidak diajak bicara. Ya, kalau ibu-ibu emang harus di bawah ya, di bawah mata kaki karena telapak kaki ibu termasuk aurat. Jadi ini berlaku buat bapak-bapak, tidak untuk ibu-ibu. Yang ketiga, menguap dengan membiarkan mulut terbuka. Ya, kata Nabi SAW ya, at-tasayyubu ya fi salati minasyaitan. Menguap ketika sholat itu adalah dari setan. Oleh karenanya kalau menguap ditahan, Bu. Tapi kalau nggak tahan kata Nabi dengan tangan. Jangan gini, gitu loh. Itu namanya setan bunting namanya. Ya, saya sering lihat bapak-bapak di masjid waktu sholat nggak gitu lah. Sering sekali. Ini terlarang, ya, karena kata Nabi menguap ketika dalam sholat itu adalah dari syaitan. Maka jika kalian menguap, tahan, sebisa mungkin ditahan. Ya, tapi kalau memang nggak bisa ditahan maka tahanlah dengan tangan maksudnya. Ya, ditutup mulut dengan tangan. Di hadits yang lain, kalau ibu maka setan pun ketawa. Kira-kira apa kata setan? Lu go banget gitu loh. Lanjutkan bersama kita bisa go to hell gitu loh. Jadi kalau menguap ditahan, ya. Gitu. Tapi kadang-kadang menimbulkan gangguan pada saraf hidung dan semacamnya. Maka boleh menguap tapi tutup dengan tangan. Jangan biarkan terbuka seperti setan bunting tadi. Gitu. Ya, mana habis makan petik lagi, makan jengkol lagi, Masya Allah. Udah makan jengkol ngerokok lagi. Ya, mana baru bangun tidur subuh-subuh gak gigi lagi. Ya, maka ini termasuk kesalahan dalam sholat. Jadi, dan kalau ditanya kenapa Pak Salim? Karena kita dilarang menyerupai syaitan. Surat 24 ayat 21 kan? Atau surat 2 17169 kan? Ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, kata Nabi menguap itu dari syaitan. Dan kita dilarang mengikuti perbuatan syaitan. Kalau ditanya kok nggak boleh, kan kata Nabi apa? Menguap itu dari syaitan bukan? Ya, dan kita dilarang mengikuti perbuatan syaitan. Surat 24 An-Nur ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengikuti tabiat atau sifat syaitan. Maka larangan kita menguap ya tanpa menutup, karena itu menyerupai syaitan dan itu terlarang oleh syariat Allah Jalla Jalaluhu. Paham? Jadi kalau ditanya emang masalahnya di mana? Karena kita dilarang menyerupai syaitan, seperti dilarang juga menyerupai orang kafir. Dan setan itu pemimpinnya orang kafir. Setan itu pemimpinnya orang kafir. Surat 7 ayat 27. Wa ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Kalimat terakhir. Dan kami jadikan setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi kita dilarang mengikuti setan and the gang. Ya, kita dilarang mengikuti setan and the gang. Setan dan orang-orang kafir satu geng, Bu. Mau jadi anggota gengnya, maka selisilah mereka. Ya, menyelisihi mereka. Setan dan anak buahnya dan anggota gengnya.
Ya, kemudian 34, meludah ke arah kiblat atau ke kanan. Meludah dalam sholat boleh Bu kalau dibutuhkan. Kalau tiba-tiba ibu ada mengalami gangguan di mulut lalu pengen ludah, jangan ludah ke depan ke arah kiblat. Jangan ludah ke kanan karena para malaikat di sebelah kanan. Ludahlah sebelah kiri, ke belakang kan nggak mungkin kan? Masa sholat ludahnya ke belakang? Ya, maka ludahlah ke sebelah kiri, ya, misalnya gitu. Misalnya ada sesuatu di lidah umpamanya, pengen dibuang kan? Jadi jangan juga nggak boleh, ke depan nggak boleh, ke kanan juga nggak boleh, karena para malaikat berada di sebelah kanan dalam hadits Muslim. Maka dibolehkan kita meludah dengan ke sebelah kiri, tapi jangan sampai kena tetangga Bu. Ya, apalagi ludah di mukanya. Ya, maksudnya meludahnya ke bawah maksudnya. Kalau memang dibutuhkan. Ya, kalau memang ada gangguan pada lisan yang membuat kita mesti membuang ludah. Maka perhatikan jangan dibuang ke depan, jangan dibuang ke kanan, tapi buanglah ke bagian kiri. Ya. Sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, di mana mengatakan jika seorang dari kalian ya berdiri salat, maka sungguh Allah berada di hadapannya. Ya, maka janganlah ia meludah ke arah depan atau ke kanan. Pada asar yang lain karena para malaikat berada di sebelah kanannya. Maka hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya. Ya, kemudian yang ke-35, mengikat rambut dan melipat pakaian. Ya, jadi rambut biarkan terurai. Misalnya bapak-bapak, ini buat bapak-bapak ya. Bu, bapak-bapak laki-laki boleh nggak berambut panjang? Boleh nggak? Ini boleh, alasannya apa? Tidak apa-apa. Nabi itu rambutnya sampai sebahu kok. Para sahabat itu rambutnya sampai sebahu. Ya, karena tidak ada larangan laki-laki boleh memanjangkan rambutnya. Tapi kalau dalam uruf Indonesia yang khusus berambut panjang itu perempuan ya. Maka kembali ke uruf, adat kebiasaan, itu tidak menyalahi agama. Maka laki-laki berambut panjang itu sebaiknya dihindari karena nanti menyerupai wanita. Tapi kalau panjang nggak masalah. Ya dulu ketika saya SD rambut saya panjang. Ya, rambut saya panjang sekali. Guru nanya kenapa nggak digunting? Jangan gunting-gunting, nanti saya sakit loh. Ya, tapi kalau toh panjang tidak boleh diikat ya, biarkan dia tergerai ketika sholat. Nah, Nabi melarang mengikat rambut ketika sholat. Ya, karena kita asalkan selalu menghindarinya, tidak menutupi dahi. Karena kita sujud di atas 7 anggota kan, ya, dan itu kita bahas. Yang 36, ya, tidak mendahului imam. Dari tersalah adalah suka mendahului imam. Kemarin sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kata Nabi ju'ilal imamu liutamma bih. Imam itu untuk dipatuhi, untuk diikuti. Idza kabbara fakabbir la tukabbir hatta yukabbira. Jika dia bertakbir, bertakbirlah kamu. Tapi jangan bertakbir sampai dia sempurna takbirnya. Jadi imam Allahu Akbar, sudah bunyi kedengaran R-nya di belakang baru boleh takbir. Jangan imam Allah, kita Allah juga salah. Ya, sebab akan kemungkinan mendahului imam. Ini tidak boleh. Ya, orang mendahului imam itu nanti Allah bangkitkan kepalanya jadi khimar, keledai.
Maka tidak boleh mendahului imam. Apalagi kalau masjid-masjid yang agak-agak kuno gitu, imamnya aki-aki, Masya Allah. Ya, suka didahului anak muda. Karena Allahnya 78 cm. Allah, ya Allah, saya udah di bawah, dia belum juga. Ya, harus sabar. Idza raka farka la tarka hatta yarka. Jangan kamu ruku sampai dia sempurna ruku. Jangan mendahului dia. Jadi Allahu Akbar itu komando. Jadi dia sampai di Allahu Akbar, akhirnya baru makmum bergerak supaya tidak mendahului imam. Maka termasuk dosa besar adalah menyalahi imam, seperti mendahuluinya. Ya, dalam hadis yang sahih, orang yang melawan imam nanti kelak akan dibangkitkan Allah hari kiamat, kepalanya kayak khimar, keledai. Bu, ini kisah nyata. Penulis Fathul Bari, Imam, saya ulangi, Ibnu Hajar itu punya murid, punya guru. Tahu Fathul Bari enggak? Kitab tafsir tentang hadis Bukhari. Penulisnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ketika beliau berilmu hadis, guru beliau itu bicara di balik tabir, tidak pernah menampakkan mukanya. Maka Imam Ibnu Hajar penasaran, ngapain sih ini guru kok nggak pernah menampakkan mukanya, bicara di balik kelambu. Maka suatu hari beliau pura-pura jatuh, menimpa kelambunya, dan melihat gurunya mukanya kayak keledai. Maka beliau bertanya kepada gurunya, "Wah Syekh, kenapa antum bisa begini?" Dia jelaskan, "Dulu aku nggak percaya hadis tadi. Masa iya mendahului imam lagi jadi keledai, lalu saya kemudian mendahului imam dan Allah rubah wajah saya jadi keledai." Ini dikisahkan oleh Ibnu Hajar. Ingat, Ibnu Hajar bukan Habib dan Kiai Indonesia suka bohong. Paham? Jadi gurunya mukanya kalau keledai karena menganggap ini, masa iya? Kayak ibu-ibu di sini lah, masa sih? Ibu-ibu kan terkenal aliran sih kan? Masa sih? Maka kemudian Allah merubah wajah menjadi keledai. Padahal beliau adalah ulama hadis. Hanya penasaran aja, apa iya? Masa cuma dulu imam saja jadi keledai? Dan ternyata wajahnya dirubah Allah menjadi keledai sebelum hari kiamat. Waliya'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Maka jangan mendahului imam. Ya, jadi perhatikan, orang jadi makmum tuh sabar. Karena imam tuh banyak model. Ada yang Allahu Akbar, dia masih lurus saja, belum jongkok. Apalagi imam aki-aki kan, Allahu Akbar, berarti dia masih melayang loh. Ya, nggak apa-apa salah imam, sampai suruh jongkoknya lama. Karena kita hanya mengikuti ucapannya saja. Ya, sebab kalau mengikuti gerakannya kan nggak mungkin semua orang melihat gerakannya kan. Apalagi jarak jauh. Maka yang menjadi ukuran adalah ucapannya. Allahu Akbar. Selesai suku barulah kita bergerak, awal bergerak. Supaya tidak mendahului imam. Ini termasuk kesalahan dan dosa besar. Karena tadi laknatnya luar biasa tadi. Saya pernah jelaskan di sini 8 indikator dosa besar kan? Itu pelakunya dilaknat di dunia maupun di akhirat. Masih ingat nggak 8 indikator dosa besar? Lupa ya? Bukan antum namanya kalau ingat. Masalahnya kan di situ. Ya, antum itu rajin catat, catatannya rapi, ingatannya rapuh. Ya, bagus catatannya tapi tidak bagus ingatannya. Ya, di mana diberi hukuman berat seperti diubah wajah menjadi keledai dan semacam. Karena innal ajra bil jinsil amal.
ya, bahwa balasan itu berbanding lurus dengan perbuatan. Kalau balasannya berat, jadi perbuatan juga berat dong. Ya, menunjukkan bahwa mendahului imam itu adalah dosa besar karena azabnya besar sekali tadi. Hukumannya besar sekali. Jadi jangan sepelekan. Dan itu tanda tidak loyal kepada pemimpin. Maka tidak heran kalau banyak pembangkangan. Ya. Walaupun imamnya bodoh sekalipun dia imam. Ya, jadi patuhi. Karena kata Nabi, ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu untuk diikuti, untuk dipatuhi, untuk ditaati, tidak boleh diselisihi. Jadi Islam itu memiliki tata organisasi yang rapi dalam sholat. Ya, tingkat loyalitas umat itu diatur mulai belajar dari sholat berjamaah tadi. Kalau sholat berjamaah tidak patuh, nanti di pemerintah juga nggak patuh juga. Ya, nanti bikin pagar sendiri-sendiri, pagar di Tangerang. Karena nggak patuh. Itu namanya sekoi, seka-sekaoi gitu. Ya. Kemudian berikutnya, ya, adalah sebagian imam sangat sebentar cepat melakukan rukun salat sehingga tidak memungkinkan bagi makmum untuk mengikutinya dengan sempurna. Ya, contoh gini. Ada makmum tuh, ada imam itu bacaannya cepat loh. Dulu ketika saya SD, saya orangnya kepo, suka protes soalnya. Karena imamnya itu murid ayah saya. Jadi saya duduk di hadapan dia, orang sholat saya lihat mukanya. Saya bilang, Pak Imam, tadi baca Pak Komat Kamik sih. Dia bacanya kayak ayam kena pantat, ayam kena angin tuh loh, gini-gini. Coba nanti di rumah coba lihat buka pantat ayam ketika angin tekan gini. Bacanya cepat sehingga makmumnya tidak bisa mengikutinya. Ya, saya beri contoh gini. Kan imam harus tahu bahwa lafaz tahiyat adalah gerakan awal imam makmum kan? Sehingga mesti ada jeda untuk makmum berzikir juga, bukan? Paham? Ya contoh gini. Allahu Akbar, kan barnya dia baru lurus. Makmum baru mulai kan? Kalau dia baca kecepatan makmum gak bisa baca, bukan? Kayak ayam matuk ajagung enggak? Ya, makanya kalau dia memperlambat bacaannya. Ya, Subhana Rabbiyal A'la misalnya, kalau dia membaca yang pendek begitu. Ya jangan gini, ya, sehingga si makmum tidak, ini termasuk kesalahan. Ini termasuk imam khianat. Ini termasuk dalam hadis imam yang khianat, imam yang tidak amanah namanya. Maka kalau jadi imam, ya jangan sampai makmumnya ngos-ngosan karena kecepatan. Speednya terlalu cepat. Ya, kadang-kadang sering saya lihat atau beberapa masjid, saya baru subhanallah sudah bangun lagi itu si imam. Tapi kan kita disuruh ikut imam, nah, sehingga selesai saya ngos-ngosan juga. Ya, ini juga termasuk khianat imamnya. Ya, ini bagi yang menjadi posisi imam. Jangan terlalu cepat ketika membaca tasbih sujud misalnya, sehingga membuat makmumnya menjadi cepat, tidak bisa berzikir atau membaca tasbihnya dengan sempurna. Ya, baca pelan-pelan saja, muqatta'ah. Saya bilang Nabi kalau membaca itu muqatta'ah, terputus-putus, terpotong-potong satu-satu. Ya, Nabi itu kalau baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nggak kayak ibu-ibu di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Tidak seperti itu, muqatta'ah. Ya, terpotong-potong satu kalimat. Sehingga walaupun sekali tapi ada tum'aninahnya. Ya lumayan. Coba antum lihat subhana rabbiyal azim. Subhana, kan lumayan ada jedanya kan? Nah, ini udah pendek cepat lagi. Subhanallah. Malaikat aja gak paham apa yang dibacanya. Ya, saking cepatnya. Nah, ini termasuk kesalahan dalam sholat bagi imam. Ya, ibu-ibu
biasa posisinya suka jadi imam gak? Jarang jadi imam ya. Kalau ibu-ibu lebih condong atau memang posisinya jadi makmum. Ya, bagi bapak-bapak kalau misalnya di rumah ada suami diberitahu suami istrinya, "Pak, jangan cepetan dong, diam lo, lu makmum tahu apa, lo ngikutin aja." Ini paling betul. Ya. Ini salah, itu namanya otoriter namanya. Ya, ini tiran namanya pemimpin ini, tidak boleh. Ya, suka-suka marah istrinya, "Kamu makmum ngapain sih protes?" Bilang, "Makmum juga punya hak protes, kali buktinya antum lupa rakaat kan saya ingatin. Ya, bacaanmu salah saya ingatin." Ya, itulah fungsinya makmum, untuk mengingatkan kalau imam terlalu sah atau melakukan kesalahan atau keluar salah. Imam diberi wewenang bukan sewenang-wenang kan? Imam diberi kewenangan memimpin bukan berarti sewenang-wenang kan? Maka mengikuti tata tertib dan aturan syariat. Makmum dan imam diatur oleh aturan main. Konstitusi namanya kalau bahasanya parlemen. Ya. Kalau anggota ALEK, ya, anggota legislatif ya. Baik. Ya. Kemudian yang ke-38, mengeraskan bacaan Al-Quran dan zikir-zikir salat ketika salat sendirian atau menjadi makmum ketika salat berjamaah. Misalnya jadi makmum, kadang-kadang membaca keras kan, sampai mengganggu tetangga kanan kirinya. Ini tidak boleh. Ya. Jadi berzikir itu cukup di diri. Diri itu menggerakkan lisan tanpa suara. Ya, surat 7 ayat 105 kan? Wadkur fi nafsika tadarruan khifatan wa dunal jahr minal qawl minal ghudwi wal asal. Yang namanya berzikir dalam diri itu bukan dalam hati, salah. Jadi menggerakkan lisan tanpa suara. Ya, contoh kemarin kalau bapak misalnya jadi makmum, ibu jadi makmum, sesudah imam baca surat Al-Fatihah misalnya, pengen baca surat Al-Fatihah, baca, tidak masalah. Tetapi tidak mengeraskan suara sampai mengganggu yang sebelahnya. Ya, cukup dengan menggerakkan lisan. Ingat, gerakan mulutnya itu harus membentuk huruf. Huruf itu memandung kalimat, kalimat mengandung makna yang sempurna. Faham? Jadi walaupun tanpa suara tapi membentuk kalimat. Ya. Walaupun coba lihat mulut saya, terdengar, ketahuan nggak apa yang dibaca? Seperti itu kira-kira, tanpa suara. Itu yang dimaksud dengan fi nafsi, bukan fi qalbik. Ya, kalau fi qalbik di hati. Tapi kalau fi nafsi artinya di hati, di mulut tanpa suara. Maka jangan membaca Al-Quran keras-keras kalau kita sedang sholat berjamaah. Ya. Kemudian bersendawa ketika sholat. Tahu bersendawa enggak? Itu loh. Ya, tidak boleh. Ya, kalau bersendawa ditahan. Jangan dibiarkan dia berbunyi. Terlarang dalam sholat. Ya. Kata Nabi, kun fa'anna jusa'u. Tahanlah bersendawamu dari kami. Fa'inna aktsarahum sab'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Karena orang yang paling banyak kenyang di antara mereka adalah orang yang paling lama merasa lapar pada hari kiamat. Biasa orang sendawa karena apa? Kekenyangan, pengalamannya. Ya, kalau memang banyak makan, biasa kemungkinan sendawa. Kalau dalam sholat ditahan sendawanya. Ya, jangan uzur dibunyikan. Dan ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam. Maka melakukannya termasuk sebuah kesalahan dalam salat. Kemudian 40, sebagian orang jika bangkit dari ruku, ia mengangkat tangannya seperti keadaan dia mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Contoh gini, Bu. Salah. Yang benar adalah seperti ini. Kan ada orang yang gini lah. Sami Allahu liman hamidah. Pura-pura khusyuk lagi. Ya ini salah. Karena bukan petunjuk Nabi seperti itu. Udah kita jelaskan kaifiat salat kan. Nabi itu Sami Allahu liman hamidah. Telapak tangannya menghadap kiblat dan lurus menenggaklah langit. Tidak dikatupkan juga tidak direnggangkan, biasa saja. Ya, itu yang dicontohkan Nabi yang sudah kita bahas. Jadi bukan begini, Bu. Sami Allahu liman hamidah. Ada yang begitu kan? Ada. Indonesia tuh aneh-aneh. Iblis aja kaget lihat. Bahkan iblis takut disesatkan sama orang Indonesia. Ya. Bahkan nanti kalau ke Indonesia ketemu iblis, ya, apa kata iblis? Saya tidak sesatkan dia sesat sebelum saya sesatkan. Saya belajar sesat dari dia kok. Nah, jadi dia ini salah. Yang benar adalah Sami Allahu liman hamidah. Ingat, takaran ukuran tangan tidak boleh melampaui telinga dan tidak boleh rendah dari bahu. Sudah kita bahas sifat salat Nabi. Ada yang gini, Sami Allahu liman, juga salah. Karena Nabi itu mengangkat tangannya paling bawah adalah sejajar dengan ya mankibai, kedua bahu, atau khatu udhunai, dan kedua tangan, telinga. Sehingga tidak boleh melebihi. Ada yang gini, Sami Allahu liman hamidah. Saya pernah nanya, Pak, kenapa tinggi? Penyerahan total. Ya, dan saya tanya orang di sebuah masjid, Pak, itu kenapa kok gini tinggi sekali? Itu penyerahan total pada Allah. Lagian Nabi paling nyerah itu Nabi. Bapak saya tahu deh. Ya, namanya orang kampung. Kamu anak kecil tahu apa loh? Ya, orang kampung saya kalau saya kasih tahu dia bilang, kamu anak kecil tahu apa loh? Emang kalau anak kecil salah ya? Iya iyalah. Tapi dalam sejarah yang sesat tua-tua, Pak Fir'aun tua sesat. Nabi Ibrahim bapaknya tua sesat. Abu Jahal tua sesat. Di mana-mana ceritanya yang tua-tua sesat kayak bapak contoh. Dulu kalau saya ngomong sama orang di kampung, dia liatin. Yang lain bilang jangan salah jawab. Balasannya nggak enak kedengarannya. Jadi itu termasuk kesalahan di dalam salat. Jadi bukan total lalu pengen seenaknya saja. Kan kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian aku salat. Ini warning bahwa salat tidak ada kreativitas. Ya, tidak boleh ada ide-ide gagasan untuk memperbagus. Karena apa? Dengan itu sudah sempurna. Maka karena memang bagus ya. Berarti Anda menuduh ibadah Nabi belum bagus kan? Sehingga Anda memperbagusnya, bukan? Atau Anda menuduh Nabi menyempurnakan risalah kan? Dan Nabi tidak diwafatkan sampai beliau menyampaikan risalah. Dalam Sunan Ibnu Majah, kitab Muqaddimah, bab ittiba di atas sunnah para sahabat. Kata Nabi, qad taraktukum alal bayda'i lailaha kanahariha. Aku tidak meninggalkan kalian di atas agama ini kecuali bagaikan terang benderang, sehingga malamnya bagaikan siangnya, karena aku telah menerangkan segala sesuatunya. Nabi memberitahu bahwa agama ini sudah beliau jelaskan, tidak ada yang tersembunyi. Saking terangnya seperti malam pun serasa seperti siang. Saking jelasnya penjelasan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada mengatakan kan baik, berarti dia merasa syariat Nabi belum baik, maka dia perbaiki. Atau dia menuduh Nabi mengetahui risalah tapi menyembunyikannya, maka dia yang tahu. Ini tuduhan
yang menyebabkan kita terlaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menurut Nabi tidak amanah. Padahal tadi kata Allah apa? Innaka ala siratin mustaqim. Tidak ada kiai yang mendapat jaminan di atas petunjuk. Yang dijamin di atas petunjuk itu Nabi. Lihat surat 6 Al-An'am ayat 161. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakanlah Muhammad bahwa sesungguhnya aku telah diberi petunjuk oleh Allah di atas jalan yang lurus. Jadi Nabi tidak mungkin salah. Karena beliau SAW di atas jalan yang lurus. Gak mungkin salah, diberi petunjuk. Adapun kiai kita namanya Kiai Taufik Hidayat atau Yayat Hidayat, cucunya Aat Syufaat dari Garut. Dia tidak punya hak syafaat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan menyelisihi beliau. Karena beliau di atas jaminan petunjuk. Dan petunjuk beliau adalah petunjuk yang paling lurus kata Allah Jalla Jalaluhu tadi. Maka jangan menyelisihi beliau. Faham? Ya contoh tadi, kenapa tinggi-tinggi? Ini penyerahan total kepada Allah. Nah, pertanyaannya, lah Nabi yang paling total aja kan gini-gini amat gitu loh. Jelas ya? Nah, ini kadang-kadang kita ini suka-suka gitu agamanya. Paham ibu-ibu? Jadi ini perkataan sebenarnya menuduh Nabi itu tidak sempurna agamanya. Padahal kata Allah di surah 5 ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sudah aku sempurnakan agama kalian. Dan Nabi tidak diwafatkan sampai menerangkan segala sesuatu. Apa kata Abu Darda dalam hadits Ibnu Majah? Tidak ada sesuatu yang mendekatkan kami ke surga kecuali Nabi telah menerangkannya. Dan tidak ada sesuatu menjauh kami dari neraka, Nabi telah menerangkannya. Sehingga Nabi meninggalkan kami seperti malamnya bagaikan siang, saking jelasnya penjelasan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan menyelisihi beliau. Kalau ditanya, gimana kalau menyelisihi beliau? Allah mengancam dua hal. Allah kasih musibah di dunia dan azab di akhirat kalau menyelisihi beliau. Surat 24, surat An-Nur ayat 63. Di kalimat yang terakhir, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah orang yang menyalahi perintah Rasul itu takut tertimpa fitnah di dunia dan azab yang besar di akhirat. Itu ancaman bagi orang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa banyak bencana di negeri ini? Karena banyak menyelisihi sunnah Nabi, makanya banyak bencana. Itu jawabannya. Bukan bertanya pada rumput yang bergoyang, itu bego banget. Ya, setiap ada bencana pasti lagunya bunyi. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia kutanya. Mengapa terjadi bencana di tanah ini? Ya, mungkin Allah mulai enggan bersahabat dengan kita, ataukah Tuhan mulai bosan melihat tingkah manusia bangga dengan salah dan dosa. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Bego banget ini bangsa, yang bikin masalah dia rumput ditanya. Itu namanya badut, bangsa dungu tenahan gitu. Yang bikin masalah dia. Oleh karenanya persoalan bencana gak selesai konsultannya adalah rumput. Salah satu musibah banyak karena kita menyelisih sunnah Nabi kita tadi. Ya, karena kita sering berbuat bid'ah yang menyalahi perintah Nabi, menyebabkan datangnya fitnah dan cobaan yang sangat banyak kepada kita. Bukan rumput yang disalahin, Bu. Rumput kok ditanya, Masya Allah. Ini negeri gak punya otak, bukan? Jelas? Karena menyalahi titah Nabi itu termasuk perbuatan dosa besar. Ya. Ya.
Yang 41, makmum yang masbuk menunggu imam sedang sujud atau tasyahud awal. Ya, contoh gini Bu, orang datang masbuk. Kan kata Nabi dalam hadis Abi Bakrah, ikuti apa yang kamu dapati bersama imam dan sempurnakan apa yang terkurang darimu. Jadi kalau ibu bapak datang imam lagi duduk tasyahud, langsung duduk tasyahud. Jangan tunggu dia berdiri dulu, ini salah. Paham? Kalau ibu datang dia sujud, langsung Allah Akbar, sujud langsung. Jangan tunggu dia bangun baru ibu duduk mulai, salah. Tadi hadits Abi Bakrah ya. Jadi Abi Bakrah itu datang. Ini saf, Abi Bakrah ini saf. Ini Allah Akbar, lalu dia gini. Dia dalam saf. Kan saya ceritakan haditsnya kan. Rasulullah bilang, Abi Bakrah, lain kali jangan begitu. Ya, bila kamu dapati imam, ikuti apa yang kamu dapati bersama imam, segera. Lalu tambah apa yang terkurang darimu dari salat. Ini menunjukkan bahwa yang kita dapat imam ikut segera, tidak boleh menunda. Paham ya? Nah, misalnya kita datang imam lagi ruku, jangan tunggu imam bangkit baru kita mulai, jangan. Langsung ruku, langsung takbir lalu ruku. Kalau imam sujud, langsung takbir langsung sujud. Paham? Jadi kalau kita dapati imam ruku, maka terhitung satu rakaat bagi kita. Hadits Abi Bakrah kan. Karena tadi Nabi nggak suruh Abi Bakrah mengulang sholat kan. Maka jangan tunggu. Kalau imam tasyahud, biasa diri ambil ancang-ancang deh, gitu kan. Kebanyakan di masjid kita seperti itu. Jangan langsung duduk. Termasuk kesalahan adalah menunggu imam selesai tasyahud baru dia mulai sholat. Kenapa? Karena laki-laki sholat wajib dengan berjamaah wajib bukan? Dan wajib mengikuti imam, dan utamanya imam pertama yang diikuti kan wajibnya. Maka jangan memperlambat dari gerakan imam. Jadi kalau datang imam sedang sujud, kita sujud langsung. Kalau imam tasyahud, kita langsung duduk tasyahud. Ya, jangan menunggu sampai dia berpindah gerakan baru kita mengikuti, nggak boleh. Kata Nabi tadi ada apa? Ikuti apa yang kamu dapati bersama imam. Itu perintah bukan? Kemudian sempurnakan yang terkurang dari salatmu tadi. Hadis ini menunjukkan dilarangnya orang mendapati imam ruku lalu dia tunggu, nggak boleh, segera. Paham? Paham anak-anak? Ibu jawab aja ya cikgu, anggap aja ibu Ipin Upin ya. Ya. Yang ke-42, makmum yang masbuk bertakbir sambil merunduk ruku tidak ketika mendapat imam yang sedang ruku. Ya. Jadi dia datang langsung ruku sambil takbir, gak boleh. Misalnya dia dapati imam ruku, jadi dia jangan gini, Allahu Akbar langsung, jangan. Paham? Takbir dulu sempurna, Allah Akbar, dia ruku. Paham ya? Seperti itu. Ini termasuk kesalahan di dalam sholat berjamaah. Yang kita bahas belakangan ini adalah sholat berjamaah. Ya. 43, tidak menekan 7 anggota sujud pada lantai. Ya, dan tidak menempelkan hidup ketika sujud. Masih ingat sifat salat 7 anggota itu 2 dahi dan hidung ya. 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2 telapak ujung telapak kaki menekan ke lantai. Harus kena. Ya, ibu-ibu mungkin takut hidungnya pesek kali ya. Jadi hidungnya ngambang. Ya, nggak boleh. Harus hidungnya mencium tanah, ditempelkan ke tanah 7 anggota tadi. Hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi mengatakan Allah memerintahkan aku untuk sujud di atas 7 anggota. Ya, ada kalanya orang ngambang hidungnya, tidak menempel ke lantai. Saya pernah sih karena sholat di sebuah masjid yang karpetnya baunya luar biasa, masya Allah. Ya, sebab kalau saya nempel bisa serangan jantung saya.
di sebuah daerah, ya, masih di pusat kota Jakarta, ya, karpetnya masya Allah banyak bulu kucing, ya, bau pesing kucing. Ya, kalau kondisi itu apa boleh buat, ya? Karena sesuatu yang terpaksa maka yang terlarang dibolehkan. Masih ingat kaidahnya kan? Kemudian yang keempat, ya, menghamparkan kedua tangan ketika sujud seperti anjing misalnya. Kan Nabi pun kita bahas. Ya, contoh gini Bu, tangannya diginiin. Ini model apa Bu? Nih, model apa? Anjing. Ini salah. Dan kita bahas kan, tadi Nabi melarang menghamparkan tangan seperti anjing. Ya, seperti ini Bu. Ada yang gini nggak Bu? Ada. Ini terlarang. Ya, dan kita kan dilarang menyerupai binatang. Dilarang menyerupai setan, dilarang menyerupai orang kafir. Ya, anjing itu binatang yang dilarang untuk kita menyerupai. Ya, sekali lagi Bu, nih. Ini termasuk kesalahan. Yang benar adalah apa? Diangkat keduanya, dijauhkan dari lambungnya. Jadi jangan gini juga Bu. Kemarin ada ibu-ibu nanya, kalau perempuan gimana? Hukum asalnya apa? Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dalam kaidah ushul fiqih, di sini antum, laki-laki dan perempuan. Dalil umum tidak boleh dibatasi keumumannya kecuali dengan dalil. Antum di sini laki-laki dan perempuan. Maka maksud Nabi, hei laki-laki perempuan, sholatlah kalian sebagaimana kalian sholat. Kecuali ada isyarat hadis yang membedakan perempuan dengan laki-laki. Paham? Tidak ada hadis mengatakan kalau perempuan mesti begini untuk mengapit kandungannya. Ada pernah seorang ustazah ngomong, saya tanya kapan ibu jadi dokter ginekolog dalam sholat? Paham? Jadi direnggangkan, ya, dan telapak tangannya mendekat bumi karena termasuk 7 anggota. Jangan lengannya dihamparkan di atas lantai. Seperti apa tadi? Anjing. Bukan anjing gitu. Kan bahasa ibu-ibu kan anjing loh. Ya, anjing itu termasuk binatang tercela, ya. Ya. Orang yang rakus dunia, Allah bilang apa? Orang yang rakus dunia itu kayak apa? Anjing. Ya, surat 7 Al-A'raf 175 dan 176. Ya. Ke-45, merenggangkan kedua tumit ketika sujud. Ya, merenggangkan kedua tumit ketika sujud. Ini bukan dirapatin Bu. Nih. Gini kan? Ada yang gini bukan? Nah ini salah, mesti yang gini. Bisa dilihat nggak? Nah yang ini salah. Jelas ya? Jangan saya divideokan ya. Jadi kedua tumit itu dirapatkan, bukan direnggangkan. Karena kemarin sudah kita bahas bagaimana Nabi itu, ya, meletakkan 7 anggota tadi dengan menegakkan telapak kaki beliau dan dirapatkan keduanya. Ya, tidak direnggangkan seperti tadi. Baik, saya kira hari ini 45 dulu ya, saya udah capek loh. Ya. Enak di ibu cuma ngangap doang kan. Nah saya ngomong capek tahu. Ya, pada bolak-balik praktekin lagi.
Ya, ibu nganggap aja capek kan? Baik, kita udah sampai pada poin ke-45, itu merenggangkan kedua tumit ketika sujud, tidak dirapatkan. Jadi telapak ujung telapaknya ditegakkan dengan menekan bumi dan ujung jari menghadap ke arah kiblat dan dirapatkan keduanya, tidak terpisah atau tidak direnggangkan. Masih ingat sifat sholat kan? Waktu itu udah kita bahas contoh. Baik, itu dulu. Enak diantum gak enak diana. Kan saya udah ngos-ngosan yang berangkitnya. Ya, baik. Insya Allah kita dipertemukan Allah kembali, kita lanjutkan kesalahan yang lain. Ya, baik. Saya serahkan kepada Pak Dewo, saya mau diapain? Kan yang mamdu acara dia kan? Saya mau diusir atau mau diapain terserah beliau. Ya, tafadhal. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ibu-ibu silahkan mengajukan pertanyaan dengan menunjuk tangan, tidak apa, nanti saya pilih kalau ada pertanyaan. Silahkan disiapkan. Oh ya, silahkan Ibu, sambil saya nanti selingi dengan pertanyaan dari teman-teman kita melalui Zoom. Ya, silahkan Ibu. Bukan saya cuma jawab, saya tidak persilahkan. Yang minta izin sama moderatornya. Tafadhol Ibu. Kiri. Iya. Punggungnya. Dengan punggung, disunahkan dengan punggung ya. Jadi kalau garu-garu juga dengan kiri ya. Di saat saya tahu ibu lagi kuman gitu, garu-garu dengan kiri. Ya. Begitu juga dengan menguap juga dengan tangan kiri. Punggung tangan disunahkan seperti itu. Ada lagi pertanyaan Ibu tadi yang di belakang. Kami persilakan. Oh, yang di Zoom tidak dengar. Baik, kalau bisa ditulis Ibu, insya Allah nanti saya bacakan. Sambil menunggu ibu-ibu menulis, saya izinkan bertanya dari pertanyaan di ruang Zoom. Ustadz, bila ada jamaah pada tasyahud akhir masih sujudnya lama, sepertinya imam sudah salam tapi dia masih sujud juga. Ini bagaimana Ustadz? Ini termasuk batal sholatnya, karena dia tidak patuh kepada imam dalam berjamaah. Tadi dijelaskan, ya, makmum itu tidak boleh mendahului dan tidak boleh melambat diri dari imam, mutaba'ah. Jadi tidak boleh muqaranah, tidak boleh mendahului imam, tidak boleh mengakhiri dari imam, mutaba'ah, mengikuti. Ya, Allahu Akbar, sama langsung. Tidak boleh ikut berlama-lama. Ya, maka ketika imam sudah salam tapi dia batal sholat berjamaahnya, karena dia tidak loyal kepada imamnya. Itu hukumnya sama dengan dia mufarid dari imam. Ya, maka ini tidak boleh. Ya, tapi hadiah saya banyak Ustadz. Ya, sholat sendiri. Karena yang namanya kontrak itu mulai dari takbir sampai salam baru selesai kontraknya. Kalau imam sudah salam, up to you, terserah lo. Maka begitu Anda datang berjamaah mulai dari takbiratul ihram sampai salam, Anda memiliki kontrak dengan imam, yaitu ju'ilal imamu li'utama bi, untuk dipatuhi tadi. Tidak boleh menyalahinya, tidak boleh mendahuluinya, tidak boleh menyamainya. Jadi mendahului lebih dulu makmum dari imam. Tidak boleh menyamainya sama-sama. Allah sama-sama, nggak boleh. Dan tidak boleh melambat diri dari imam, tapi mutaba'ah. Ya, Allahu Akbar. Sami Rabbana lakal hamd. Ya, jangan imam sudah sami Allahu liman hamidah, subhanallah. Nggak boleh, segera. Tapi bacaan saya belum sempurna Ustaz. Itulah ditanggung oleh imam. Karena bacaan sujud itu kan sunnah atau wajib? Sunnah kan? Mengikuti imam wajib atau sunnah? Wajib. Jangan kewajiban dikalahkan oleh yang sunnah. Tidak boleh. Jelas ya?
Nah, banyak ibu-ibu pernah saya tegur, Bu, kenapa ibu sujudnya kelamaan dari imam? Soalnya doa saya masih panjang, si imam cepat-cepat, Ustaz. Kalau ibu pengen doa panjang, ibu sholat sendirian, Bu. Ya, nah, ibu mau sujud sampai 7 jam juga nggak apa-apa. Tapi yang namanya sholat berjamaah ada aturannya, namanya. Yaitu namanya loyalitas. Harus loyal kepada imam. Tidak boleh menyalahinya, tidak boleh menyelisihinya. Yang lain. Yang dari Zoom dulu nih, Ustaz. Ustaz, saya sering sekali bersin saat sholat berjamaah. Bagaimana sebaiknya ya? Saya takut mengganggu jamaah lain, apa saya tidak ikut sholat berjamaah atau bagaimana? Baik. Kalau menguap dari setan, bersin dari Allah ya. Hadits riwayat Muslim dan lain. Jadi kalau bersin, kalau menahan bersin itu pasti mengganggu kesehatan. Bisa merusak tenggorokan kalau bersin ditahan. Saya pernah baca sebuah artikel di Inggris, orang itu tenggorokannya rusak karena menahan bersin. Ternyata menahan bersin itu bahaya. Maka bersinlah, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa bersin. Ya, tentu dengan kata Nabi dalam kitab adab, dengan tangannya seperti ini. Ketika bersin, walaupun dalam sholat, ya, dengan baju misalnya, atau seperti ini, gitu loh. Ya, jadi jangan haknya gini. Ya, nanti ngiprat kemana-mana. Ya, tutuplah dengan tangan seperti ini, dalam sunnah seperti itu. Ya, kata Nabi, atau pakailah bajumu untuk bersin. Ya, karena menahan bersin itu bisa membahayakan kerongkongan. Karena itu bersin tidak apa-apa. Tidak terlarang bersin ketika sholat. Kalau orang merasa terganggu dengan bersinnya orang, ini kelainan juga. Itu resiko hidup bermasyarakat, bukan? Menerima kelebihan kekurangan dalam lingkungan masyarakat, bukan? Itulah toleransi yang hakiki tadi. Ya, ketika sholat, kamu kenapa bersin? Kan bersin bukan sesuatu yang sengaja. Yang terlarang itu kalau orang sengaja membuat bersin, kan mungkin bersin sengaja, kan? Paham? Tapi mengganggu, yaitu resikonya kita berjamaah. Ada orang dengan kelebihan dan kekurangan. Itulah hakikat toleransi dalam syariat. Ya, ternyata kita mau menerima kelemahan orang lain tanpa menyalahkan. Tapi saya terganggu. Sebenarnya nggak terganggu. Ngapain lu pikirin dia bersin, bego? Gak usah dipikirin. Ya, dengarkan tanpa memikirkannya, kan? Jelas? Ini kadang-kadang suka cari tidak ada masalah tapi bikin masalah, bukan? Ya, Islam tuh tidak ada masalah kalau kita menghadapinya dengan baik. Jadi sekali lagi, jangan merasa bahwa bersinmu itu menghalangi kamu sholat jamaah, jangan. Ya, toh Anda bukan sedang sakit flu, kan? Kalau misalnya sedang sakit, maka tidak boleh jamaah karena menjadi mudarat orang lain, bukan? Masalahnya awalnya kan sehat. Sementara sholat tiba-tiba bersin, tidak semua bersin itu sakit, kan? Tidak semua bersin karena sakit. Yang ketiga baru sakit, kata Nabi. Kata Nabi, kalau orang bersin pertama, al-mudah doakan. Yang kedua didoakan. Yang ketiga jangan, karena yang ketiga itu penyakit, kata Nabi. Jelas? Yang pasti bahwa bersin itu tidak terlarang ketika sholat. Jangan menahannya karena bisa menimbulkan madarat, penyakit. Hanya saja kalau bisa ditutup pakai kain atau dengan tangan seperti ini yang dicontohkan oleh Nabi. Jelas ya? Nah, jadi kalau bersin, gitulah. Ya, ya ke bawah. Ya, nah, jangan bersinnya begini, pasti kan nyiprat tuh. Ya, mana nempel di dahi orang lagi bahaya itu. Ya, jelas ya? Yang berikutnya, Ustaz, imam di masjid tempat saya suka membaca Al-Quran saat menjadi imam. Apakah wajib juga diikuti atau bagaimana?
Ya masih baca Quran, masa baca Quran? Maksudnya baca mushaf. Oh, melihat mushaf maksudnya. Melihat mushaf di dalam sholat tidak batal, Bu. Dan saya sudah jelaskan banyak athar tentang hal itu. Ya, misalnya bekas budaknya Ummu Aisyah radhiyallahu anha pernah mengimami Aisyah sambil dia baca mushaf. Ya, tidak masalah. Ya, tapi lebih utama kalau tidak sampai membaca mushaf. Tapi kalau misalnya dia melihat mushaf, insya Allah tidak membatalkan salatnya dan dia tidak boleh diikuti. Yang nggak boleh kalau dia baca Quran. Ya, nggak boleh. Maksudnya membaca Quran sambil melihat mushaf, maka boleh, tidak apa-apa, insya Allah. Ustadz, mengenai ketentuan isbal. Suami saya masih isbal karena peraturan kantor. Bagaimana menyikapi hal ini? Emang kantor kasih persyaratan tidak boleh di atas mata kaki gitu. Saya punya pengalaman pernah pergi ke Gedung Mulia di situ. Ya, celana saya kan cingkrang. Satpamnya nanya, "Pak, kenapa celana cingkrang?" Yuk kan satpam emang ngurusin celana orang. Dalam. Sejak itu kalau saya itu satpam biasa silahkan Pak lewat. Saya bilang dalam protokol pemeriksaan ada cerita celana orang Pak, tahu etika lo ya. Bukan job you, kenapa yang ngurusin bukan jobmu. Sejak itu kalau saya ke situ nggak ada lagi dia nanya soal celana kenapa cingkrang. Selesai dia tanya, "Pak, saya penasaran kenapa cingkrang. Emang kalau style saya gini kenapa masalah buat lo?" Ya, pertanyaannya adalah kalau memang itu persyaratan kantor, yang orang kantor bisa protes dong. Saya punya teman Cina di Singapura, Cina Ambon, pengusaha di Singapura. Kadarullah dia punya pegawai yang celananya cingkrang karena faham sunnah dia. Ya. Dia bilang gini, dia bilang ke saya, dia manggil saya Om Lim karena dia Cina juga. Om Lim, tuh lihat pegawai saya aneh deh, celananya di atas mata kaki. Saya bilang dasar Cina Ambon goblok. Emang merubah kinerja dia enggak? Berpengaruh pada kinerja enggak kan? Yang you butuhkan isi kepalanya bukan celananya, bego. Dia bilang you nggak berubah-berubah dari dulu gitu aja ya. Kalau ngomong salah. Apa sih nggak rasional amat saya tanya. Yang you butuhkan kinerjanya dia bukan penampilan kan? Ngapain mempersoalkan penampilan? Lah itu pegawai itu perempuan adjukan pakai bupati buka paha tinggi-tinggi emang masalah buat lo. Kenapa lu suka sama dia? Karena bisa lihat gratis dasar bego Cina Ambon lo. Kenapa dipersoalkan? Tapi kalau memang terpaksa itu maka ketika dia kantor dia boleh pakai gitu. Tapi penampilan sehari-hari hendaklah dia perhatikan. Kan dia cari ma'isyahnya di sana. Ya. Ini orang yang terpaksa melakukan sesuatu yang nggak disukai kan, tapi dia yakini bahwa itu salah. Tapi kalau dia riba dengan itu haram hukumnya. Surat 16 ayat 106 dikiaskan kepada orang dipaksa murtad padahal hatinya tidak riba. Paham ya? Jadi bilang ke bosnya, emang kalau saya cingkrang kenapa masalah buat lo? Mengganggu kinerja enggak? Yang dibutuhkan isi kepala gue bukan cingkrangan gue kan? Jelas? Kadang-kadang orang Indonesia gak rasional loh. Makanya iblis kalau udah ngangat loh iblisnya. Ya. Jadi sekali lagi saya kasih contoh tadi. Ya teman saya tadi merasalahkan karena punya pegawai yang celananya cingkrang. Saya tanya, mengganggu kinerja dia enggak? Dia di sini berprestasi, goblok saya bilang. Itu menunjukkan nggak pengaruh kan? Yang dulu bukan isi kepalanya kan, bukan celananya kan? Ngapain perlu hal yang tidak penting? Teman saya ini Cina, nama saya Sasak, santun tapi sakit dia bilang. Ya, saya bilang dasar Cina Ambon bodoh loh. Kalau saya kan Cina Ambon Arab, maka agak pinter saya bilang. Ya, jadi dia masih family sama ibu saya. Kan ibu saya keturunan Cina juga.
Makanya saya agak putih walaupun Ambon kan. Kalau Ambon asli gelap gulita saya. Jelas ya? Jadi kalau memang terpaksa gak apa-apa, tapi dia tidak rida dengan hal itu salah. Tapi kalau dia keluar dari keterpaksaan, dia harus kembali kepada aturan syariat dalam berpakaian. Baik, ada yang lain? Silakan. Ustadz, saya sering menerima bisikan seperti suara dan angin saat sholat dengan khusyuk. Apa ada doa khusus agar ini tidak terjadi? Atau apakah yang bisikan tersebut ya Ustadz? Itu halusinasi saja sebenarnya. Ya, nah, udah kita jelaskan kan. Makanya baca Al-Fatihah pertama baca ta'awudz bukan? Masih ingat tak bunyi ta'awudz? Lupa ya? Apa ta'awudznya? Bukan, itu bacaan Quran biasa ketika baca Fatihah pertama. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min nafkhi wan nafsi. Ya Allah, aku berdoa kepada dari gangguannya maupun bisikannya. Ya, lihat hadis tentang ta'awudz atau isti'adzah ketika membaca Al-Fatihah yang pertama. Lupa ya? Emang lu banget gitu loh kalau lupa kan. Cukup baca isti'adzah itu insyaallah. Ya, aku berlindung kepada setan dan kutu dari tiupannya maupun gangguannya. Ya. Kalau masih ada gangguan juga, ya, baca auzubillah lalu meniup ke kiri 3 kali. Ya. Seperti itu. Kalau ada gangguan. Allahu a'lam, ya. Ustadz, zaman muda dulu saya suka meninggalkan sholat. Bisa nggak ya diganti? Baik. Iya, namanya kita semua ketika muda itu pasti liar, namanya ulil, usia liar-liar bukan? Ya. 20 tahun lalu Anda berasa di ulil, usia liar-liar bukan? Alhamdulillah saya udah sholat sejak 7 tahun. Udah disiplin sholat. Jadi kalau ditanya masa muda lalai enggak, soal diterima atau enggak wallahu alam. Tapi saya tidak mengabaikan sejak kecil karena orang tua saya disiplin sekali. Ya, saya pernah cerita ini pentingnya orang tua ya memperhatikan ibadah anak. Ketika saya 7 tahun disuruh sholat, saya protes. Kami berdelapan itu paling cerewet. Saatnya kenapa saya kan belum mukallaf, kenapa disuruh? Kata saya, Pi, kalau saya nggak sholat nggak dosa dong, saya kan belum mukallaf. Ayah saya suka kalau nasehatin suka dipangkul dulu anaknya, duduk di sini nak, dengarkan dulu. Wah, kata ayah saya, Nabi bersabda hadis Abu Daud, kitab sholat, bab usia berapa anak diperintahkan sholat. Kata Nabi, umuru auladakum bis-sab'ina al-umur. Suruhlah anak-anakmu sholat ketika usia 7 tahun. Jadi nabimu menyuruh ayahmu menyuruh kamu sholat. Nah, jadi kalau kamu gak sholat, kamu gak berdosa, tapi ayahmu diazab. Mau ke ayahmu diazab? Enggak, maka sholatlah. Nah. Karena ayahmu mengabaikan kewajibannya, tidak menyuruhmu. Dan anak yang baik tentu tidak ingin orang tuanya diazab oleh Tuhan. Ya, lalu saya kemudian sholat. Saya sholatnya asal saja dulu. Namanya juga anak kecil. Kakak saya protes, Mami itu anak sholat kecepatan. Kata ibu saya, benar belakangan, yang penting biasa dulu nah. Karena proses, berapa banyak orang tahu nggak jalani. Maka yang penting biasa dulu. Benar nanti belakangan dia perbaiki sendiri. Jadi kalau saya pulang dari mana-mana ditanya dulu, udah sholat belum? Udah. Di masjid apa di rumah? Di rumah teman saya. Di sana hujan kah? Enggak. Kamu ganti kelamin kah? Enggak lah. Laki-laki kenapa sholat di rumah? Nah, biasa itu saya selalu memperhatikan sholat berjamaah di masjid karena gak mau ganti kelamin tadi.
Ya, seperti itu. Perhatikan kewajiban orang tua terhadap anak-anak. Kemudian kalau saya belum sholat, dia tanya, tapi ini saya belum makan. Boleh nggak makan dulu? Kan haditsnya makan dulu baru sholat. Kata ibu saya, kamu dengar itu dari saya kan? Itu haditsnya normal kalau di awal sholat. Kamu kan udah telat. Ya. Tapi kata ibu saya, tak balikin lagi. Kalau kamu bertamu ke rumah orang, bersopan santun kepada punya pemilik makan atau makan dulu, masa nggak punya etika? Nah begitu juga Tuhan, bersapa dulu Tuhan baru nikmati rezeki. Maka saya bersyukur ibu bukan ibu saya. Ibu saya cerdas kan, ya suka memberi jawaban. Maka dulu saya bilang ke bapak saya, papi kita ganti mami aja deh, mami keluar pinter gak bisa diatur. Kan namanya anak pengen bebas aturan kan. Ibu saya gak marah, tapi semua dijelaskan dengan dalil dan ilmiah, dengan kadar akal anak kecil. Ya, saya bilang ke kakak saya, kita ganti mami, suruh papi ganti mami aja deh. Ya, kenapa? Gak bisa kita tipu dia. Terus saya bilang ke ayah saya, Pi, boleh gak ganti mami? Cari Tuhan meminta diganti, sudah dituliskan dia ibumu dan kamu ada. Ya, kadang-kadang saya suka bilang ke ibu saya, mami bosan gak punya anak kayak saya? Kata ibu saya, dulu kalau Allah suruh lihat kamu, saya gak milih nak. Cuman kan gak ada pilihan, tapi itu amanah. Dan saya harus bisa menjinakkan kamu, kan itu tantangan di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Kok bisa gitu? Kalau saya tanya, mami kenapa suruh kita nggak suruh laki-laki itu? Dia anak orang, bukan anak saya. Ya, jadi kalau dia salah ditanya bapak ibunya, bukan saya. Tapi dia kan suamimu juga. Bukankah dia menafkahi saya, kan dibayar gaji, kan saya pegawai. Gak gratis kali dia kasih saya uang. Kata ibu saya gini, kalau bapakmu sesat, tanggung jawab saya sedikit. Gampang jawabnya. Kalau Allah tanya saya, Zainab, kenapa suami nggak salih? Tanya ada bapak ibunya, saya ketemu udah model begitu kok. Tapi kalau Allah tanya, kenapa kamu nggak salih? Itu saya jawab, saya nggak punya alasan di hadapan Allah untuk bersembunyi dari kewajibanku. Lagian dia itu bukan aset, dia itu mitra, cocok lanjutkan. Kalau nggak cukup sampai di sini, itu kan aset saya. Yang mesti saya jaga, kok aset? Kalau saya mati dia kawin lagi, kalau saya mati kan pahala dari kamu. Jadi kamu itu asetku, nah makanya saya jaga penting aset itu supaya tidak rusak, supaya profitnya jalan terus kalau saya sudah mati. Saya bilang ngejar Cina Ambon loh. Aja loh sih. Kata ibu saya Cinanya PMA, penanaman modal akhirat. Nah, ya, jadi ini biasakan anak-anak. Nah, masalahnya adalah edukasi ini nggak berjalan kan? Padahal ini bagian dari tanggung jawab syariat surat 66 ayat 6 kan? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu kewajiban setiap ayah orang tua terhadap anak. Maka biasakan mereka sholat di usia dini, usia 7 tahun. Ya, kalau 10 tahun tidak sholat pukul. Menunjukkan kewajiban syariat yang pertama dibebankan kepada anak adalah sholat. Kalau ibu ditanya, kapan anak-anak diwajibkan sholat? 10 tahun. Kok wajib? Karena tidak mungkin diberi hukuman kalau tidak wajib kan? Tadi kata Nabi, pukullah anakmu kalau 10 tahun gak sholat kan? Dalam kaidah usul fikih apa? Kalau sunnah gak mungkin ada sanksi dong. Paham? Karena dia wajib, maka ada sanksi kalau ditinggalkan. Nah ini tidak diperhatikan oleh orang tua masa kini. Ya, makanya kita terbiasa sholat sejak kecil. Kita tidak terbiasa sholat sejak kecil. Bahkan anak-anak ke masjid dimarahin lagi. Ya, dulu di kampung saya anak kecil lari-lari dimarahin. Hei, jangan lari-lari. Oh, jangan dimarahin. Nama juga anak kecil, tahu tempat luas lari-lari. Lebih itu berada di taman kan? Paling enggak dia masih terbiasa mendekati diri dengan masjid kan? Itu namanya anak sudah dekat, diajak kalau bukan diusir Pak.
Apa kata orang itu? Kamu diam, kamu tahu apa? Yang bangun berdiri kan kakek saya, lu kan cuma numpang di sini, ngapain marah-marah orang? Nah ini karena makanya anak-anak tidak terbiasa, ya. Namanya anak kecil lihat masjid luar lari-lari itu biasa kali, paham? Dia mau ke masjid itu sebuah kebaikan bukan? Tinggal diedukasi pelan-pelan untuk menempatkan diri mana taman, mana masjid kan? Daripada bapaknya lagi ada apa pusat di jalan. Maka ini kesalahan. Nah, masalahnya ini terjadi. Sehingga ketika dia balik bahkan sampai 40 tahun baru sholat kan? Dia tinggalkan sholatnya mulai dari usia 10 sampai 40 tahun. Bayangkan berapa tahun itu nggak sholat? 30 kan? Coba lihat 30 kali 360 hari kali 5 kali, Masya Allah. Berapa itu? Coba lihat 1 tahun 360 hari kan? Ya kali 30 berapa itu? Kali 5. Kewajibannya banyak sekali terbengkalai kan? Pertanyaannya, bagaimana solusinya atas dosa-dosa? Meninggalkan sholat dosa besar, karena salah satu ancamannya kafir pelakunya. Dan kafir ini celaan yang paling berat dari semua celaan Allah Jalla Jalaluhu. Nah, bagi yang sudah melakukan itu tidak ada qadha, sebab Nabi tidak pernah memerintahkan mengqadha sholat. Maka cukup dia melakukan 2 hal. Pertama, bertaubat kepada Allah, kan itu dosa besar. Yang kedua, memperbanyak sholat-sholat sunnah untuk menutupi kekurangan yang ada pada sholat wajibnya dahulu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Faham? Cukup bertaubat saja. Taubat dengan taubat yang sesungguhnya. Kemudian dia perbagus sholat-sholat wajibnya, dan dia perbanyak sholat-sholat sunnahnya. Karena salah satu fungsi sholat sunnah adalah menutupi kekurangan-kekurangan daripada sholat wajibnya. Wallahu a'lam. Ya. Pertanyaan berikutnya, yang dimaksud dengan melipat pakaian itu terlarang, apakah juga celana dan lengan baju, Ustaz? Iya, dua-duanya. Ya. Yang lain, ibu-ibu di sini sudah habis. Ada lagi pertanyaan di sini, Ustaz? Iya, yang di Zoom dulu. Ustadz, imam yakin rakaatnya sudah lengkap, sementara kami makmum meyakini beliau kurang rakaatnya. Apakah kami harus melanjutkan sujud sahwi sendiri atau bagaimana, Ustadz? Baik. Tidak boleh menyalahi imam ya. Ikuti imam. Misalnya makmum meyakini imam itu tidak lengkap salat, tapi imam tidak mendengarkan teguran makmum, dia melanjutkan salatnya, ikuti saja. Nanti salat lalu kita perbaiki kurang yang kurang tadi. Misalnya sebenarnya masih 3 rakaat kalau isya misalnya, imam ngotot subhanallah gitu loh, maksudnya baru 3 tambah 1 loh Pak gitu loh. Tapi si imam meyakini 4 dan tidak mau nambah, kita tidak boleh menyelisihinya. Faham? Ikuti saja. Nanti dia salam, lalu kita menambah rakaat sendiri. Karena tidak boleh menyalahi imam sampai dia salam. Ya, kemudian kita sujud sahwi sendiri. Ini sebenarnya manajemen rakyat dan pemerintah tertib kan? Ada sistem yang gak boleh dilanggar. Jangan pakai demo loh. Kalau salah demo lah, Masya Allah. Baik, wallahu a'lam ya. Yang berikutnya, Ustaz. Apabila kami para makmum tidak tahu kesalahan-kesalahan pada sholat yang sebanyak ini, bagaimana ya Ustaz? Pertama kan dulu tidak tahu kan, sekarang udah tahu. Ya udah tahu, pertama bertaubat atas ketidaktahuan di masa lalu. Ya, karena apapun itu kesalahan bukan? Kesalahan itu bisa mengandung dosa bukan?
dan dosa itu mesti ditaubati. Mohon ampun kepada Allah atas ketidaktahuannya. Karena kebanyakan apalagi bapak-bapak kan suami tahu, tidak tahu merasa tahu, dikasih tahu tidak mau tahu, tidak pernah cari tahu, dikasih tahu, namanya suami tahu. Betul kan? Ibu kalau kata tahu gitu kan? Betul ya? Bu pasal tahu gitu. Itu namanya suami tahu. Tidak tahu merasa tahu, sok tahu namanya. Tidak mau cari tahu, dikasih tahu tidak mau tahu. Ya, namanya suami tahu. Ya. Kalau sudah tahu kita sadar bahwa itu salah. Bahwa apa yang kita lakukan namanya adalah salah. Kok salah kan saya nggak tahu. Dosamu karena mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu itu dosa. Surat 17 ayat 36. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya ilmu tentang itu. Ayat ini Allah melarang kita beramal tanpa ilmu. Melakukan satu dilarang dosa enggak? Dosa. Jadi beramal tanpa itu sebuah dosa, Bu. Itu satu. Maka bertaubat dari kesalahan. Yang kedua, perbaiki yang salah tadi, jangan dilanjutkan. Ya cukup sampai di situ kesalahannya. Ya, kan dulu kita nggak tahu kan? Ya, kesalahan bukan? Beramal tanpa ilmu dosa bukan? Ya bertaubat dari dosa itu. Yang kedua, syarat taubat yang kedua apa? Lam yusirru ala ma fa'alu. Tidak melanjutkan yang salah itu kan? Surat 3 Ali Imran ayat 134 bukan? Lam yusirru ala ma fa'alu. Tidak mengulangi dosa itu lagi. Hentikan kesalahan itu. Paham? Amalkan yang sudah kita ketahui tadi. Perbaiki yang salah dan mengikuti yang benar. Itu solusinya paling rasional dan paling syar'i. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz. Ketika sholat berjamaah, sebelah saya suka menempelkan kakinya dengan kaki saya. Sebaiknya menghindar atau bagaimana ya Ustaz? Kan kemarin saya katakan salahnya kita termasuk tidak rapat saku kan? Kan kata Nabi sudul khalal, mata kaki dan mata kaki bertemu. Jangan menjauh. Ya, bahu dengan bahu rapat. Mata kaki dengan mata kaki juga rapat. La tarku furuja syaitan. Jangan biarkan celah untuk syaitan lalu lalang. Ya, maka dan hadis Muslim apa? Bila saf itu bengkok, maka hati kita juga dibengkokkan Allah karena saf bengkok. Itu kenapa orang Indonesia sulit dipersatukan karena saf dan benar rapat masalah. Dalam Sahih Muslim, sawu sufufakum fala takhtalifu fatakhlifa qulubakum. Lurus dan rapatkan saf kalian, jangan berselisih. Nanti Allah menjadikan hati kalian berselisih pula. Jadi memang mata kaki dengan mata kaki nempel, Bu. Ada aki-aki dirapatin dia makin menjauh loh. Ya, karena ada satu masjid ada aki-aki semua. Saya tempelin kaki dia menjauh. Saya pegang, Pak rapat Pak, saya risih nak. Ya udah daripada ribut orang imam sudah takbir. Ya selesai saya bilang, Om boleh saya kasih tahu sesuatu enggak? Boleh nak. Saya kasih tahu haditsnya, baru tahu saya nak. Nah, jadi jangan risih Om. Ya, karena Nabi menyuruh kita rapat. Sebab kalau rapat setan lalu lalang. Ya, tapi saya nggak lihat setan, kan Bapak setannya. Dia ketawa sendiri si aki-aki. Jelas ya? Jadi justru rapat mata kakinya. Ya, bahu dengan bahu juga mepet. Seperti itulah sunnah Nabi kita dalam berjamaah, bukan menjauh. Ya. Karena
ketidakbiasaan kita lalu kayak aki-aki tadi merasa risih katanya. Dan saya perhatikan yang paling susah saat rapat perempuan-perempuan. Betul ya? Mulut dan kakinya sama, nggak bisa nyatu dia. Baik, ya. Ada yang lain silakan. Iya. Anak-anak itu apakah di belakang kita pada saat sholat atau boleh sejajar dengan kita? Sesuai sunnah anak-anak di belakang. Cuman anak kita dengan anak sahabat beda kali. Anak kita sama liar dengan bapaknya. Ya. Ada teman saya suka bawa anaknya ke masjid, anaknya lari-lari. Anak saya susah diatur, Ustaz. Ya, gak apa-apa, bersabar aja. Karena Allah jadikan orang tua dan anak itu ujian. Maka bersabar. Didik dia pelan-pelan saja. Tapi saya nggak enak, biasa aja. Kalau nggak enak pada manusia rusak ini agama. Ya, anak kecil lari di masjid tidak menyalahi agama. Namun juga anak kecil yang menyalahi kalau tua bangka ribut di masjid. Anak kecil lari-lari, mana dosa anak kecil? Jelas? Tetapi mengedukasi mereka sejak dini itu terpenting kan? Biasakan. Dan kita orang tua bersabar karena dia mendidik anak generasi baru kan harus sabar. Ya. Tapi terganggu Ustaz anak kecil. Gak usah dengerin tapi gak usah dipikirin. Masalahnya kan lu mikirin. Saya gak bisa bilang jangan didengarin omong kosong. Dia teriak bagaimana gak dengar. Yang masalahnya you mikirin itu yang masalah. Jangan dipikirin, didengerin saja. Lama-lama jadi biasa kok. Orang di pasar teriak-teriak, awal-awal orang masuk pasar berisik kan. Lama-lama biasa karena terbiasa bukan. Jadi biasakan saja. Tapi hal terpenting biasakan anak-anak biasa di masjid. Supaya ketika datang kewajiban dia tidak menjadi orang asing dengan masjidnya. Ya, menurut sunnah kan di belakang safnya. Jadi bapak-bapak, anak kecil, perempuan anak kecil, baru ibu-ibu. Ibu-ibu mungkin jauh safnya paling belakang. Nah, cuman kan kondisi anak-anak berbeda ya. Tidak mengapa kalau dia disisipkan di tengah orang tua sampai diawasi. Ya, kalau misalnya jauh dan anak-anak bisa akur nggak masalah. Ya, tidak mengganggu tidak masalah. Tapi biasakan saja nggak apa-apa. Ibu-ibu kalau ke Masjid Al-Barakah sana di Cilengsi itu anak kecil di belakang tertib dia nggak itu, nggak berisik dia. Ya, safnya di belakang betul-betul di belakang anak kecil itu. Ya karena anak-anak sejak kecil udah ke masjid. Ya ada 7 tahun ya namanya anak kecil pasti gini-gini bantu temannya lah. Tapi tidak sampai berisik di masjid. Ya. Kenapa membiasakan menghidupi sunnah di masa anak-anak itu lebih utama supaya terbiasa di atas sunnah. Misalnya saat mereka paling belakang biasakan. Kalau dia lari-lari itu juga anak-anak. Yang masalah kalau aki-aki yang lari-lari itu masalah ya. Jadi biasa kalau saya bilang anak di belakang aja Pak, nanti lari-lari nggak masalah, namanya anak kecil lari-lari nggak masalah. Yang masalah kalau aki-aki lari-lari. Karena mengedukasi anak-anak itu butuh waktu bukan? Nah, butuh kesabaran dan butuh disiplin. Dan kita mesti sabar. Ya, menciptakan yang terbaik itu butuh pengorbanan yang luar biasa. Ya, tetap seperti itu. Kalau memang madaratnya besar maka tidak mengapa kalau mereka berada di tengah orang dewasa. Satu lagi Ustadz sebelum kita masuk kuis, yang ini saya mau bacakan walaupun tidak terkait dengan tema. Bapak Ibu pertanyaan tidak terkait dengan tema kajian, mohon maaf sekali saya tidak bacakan ya, termasuk mengenai fikih puasa. Tapi yang ini saya tanyakan karena terkait dengan bapak-bapak nih, permintaan dari seorang ibu. Ustadz mohon dapat diberikan nasihat kepada kaum perokok dan juga tidak mau sholat masjid secara berjamaah.
Semoga suami saya mendengar dan dikasih hidayah untuk mau meninggalkan rokok. Apa dosa? Dosa yang paling besar dosa rokok. Kenapa? Kalau ditanya apa dasar dosa rokok itu haram, dikiaskan kepada khamar. Coba lihat surah 2 Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka bil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhu akbar min naf'ihima. Mereka bertanya kepada khamar dan judi. Jawab, keduanya ada banyak manfaat, tapi dosa yang ada pada lebih besar daripada manfaat. Seluruh ahli kesehatan mengatakan bahwa rokok madarat lebih besar daripada khamar loh. Coba antum tanya WHO. Seluruh ahli medis mengatakan racun yang ada pada rokok itu jauh lebih berbahaya daripada racun yang ada pada khamar. Paham? Kenapa? Kata Allah tadi, khamar ada manfaatnya, tapi madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Di sini mengatakan sesuatu yang banyak madaratnya maka banyak juga dosanya. Kalau orang minum khamar, dosanya masih di bawah rokok loh. Kenapa? Khamar tidak merusak ozon, bukan? Merusak ozon, bukan? Dan Allah melarang kita membuat kerusakan di muka bumi, bukan? Surah 28 ayat 77 kan? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan jangan kalian dikerusakan di bumi setelah Allah perbaiki. Saya tanya, rokok itu merusak ozon gak? Itu merusak alam gak? Itu dosa pertama, bukan? Yang kedua, orang minum khamar yang dia doakan, orang rokok bisa merusak janin, bukan? Mudaratnya besar enggak? Ya? Maka orang yang dosanya enggak diampuni perokok. Kan dia punya banyak korban tadi. Faham? Madarat yang ditimbulkan rokok lebih besar daripada khamar, bukan? Tadi merusak alam, bukan? Membahayakan janin, bukan? Merusak paru-paru orang lain, bukan? Ada namanya kanker fasik, gak, Bu? Karena menghisap rokok orang ini menzalimi orang lain, bukan? Maka saya tanya, mana yang banyak mendatangkan kezaliman? Rokok atau khamar? Faham? Khamar itu hanya merusak dirinya sendiri, tapi rokok merusak orang lain. Sebentar Quran di surah 2 Al-Baqarah ayat 281 Allah katakan la tadzlimuna wa la tudzlamun. Jangan kamu menganiaya orang lain dan jangan mau dizalimi, dosa besar. Faham? Maka perokok tidak diterima taubatnya. Kan korbannya belum sembuh dari penyakit, bukan? Akibat dia, bukan? Itu kejahatan perokok, bukan? Maka insaflah wahai ahli hisab. Ya, insaf wahai ahli hisab. Puspas. Dosanya lebih besar daripada khamar tadi. Ibu lihat, sesuatu ada madaratnya, bukan? Saya tanya, rokok sama khamar mana besar madaratnya? Orang minum khamar hanya dirinya, bukan? Tapi merokok merusak alam, bukan? Tadi larangannya apa? Surat 28 ayat 77 kan? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu bikin kerusakan di muka bumi selalu memperbaikinya. Tadi ozon Allah ciptakan sempurna enggak? Karena terjadi panas di mana-mana, bukan? Salah satu karena rokok, bukan? Berarti rokok merusak alam, bukan? Fasad, kerusakan tadi. Yang kedua, membahayakan janin, bukan? Merusak paru-paru orang lain, bukan? Maka mana yang paling besar dosanya? Maka salah satu dosa yang gak diampuni perokok. Pertanyaan saya, emang perokok pernah datang minta maaf sama orang yang menjadi korbannya? Kan enggak. Rokok itu dosa dengan manusia, bukan? Kalau khamar dengan Allah, bukan? Faham? Dan Allah tidak mengampuni dosa manusia kalau belum terselesaikan secara manusia. Dan perokok tidak pernah minta maaf dari mantan korbannya, bukan?
Maka wahai ahli hisab, ketahuilah kamu paling berat hisab di hari kiamat loh. Karena korban tidak satu kan, dari buat orang dijadi korban bukan. Orang yang paling rugi di akhirat adalah perokok. Hadis Muslim. Kata Nabi, atadruna manil muflis? Tahu kamu orang yang paling bangkrut di hari kiamat? Kata Nabi, orang yang bangkrut itu datang sholatnya sempurna, tapi dia berbuat dosa kepada orang lain. Maka Allah ambil pahalanya dibayarkan kepada orang yang berbuat dosa. Berapa banyak orang jadi rusak karena rokokmu itu? Pahalamu habis gak? Itu namanya kompensasi namanya. Ya, atas bayar kepada orang yang jadi korban kejahatan. Maka orang yang merokok pahalanya habis untuk membayar kezaliman dia terhadap orang lain kan asap rokoknya. Masih mau rokok juga? Gelo loh. Jadi kalau Anda sudah tahu begini masih rokok, orang di rumah sakit jiwa tuh gila beneran. Ente benar-benar gila loh. Jelas? Itu dosa rokok lebih besar dari dosa khamar loh. Faham? Kenapa sekali lagi semakin besar dampak dosa itu mengakibatkan kerugian orang lain, makin besar dosanya. Karena sesuatu dia akan ada madaratnya, ada bahayanya. Rokok itu berbahaya tidak? Dampak bahayanya satu atau banyak? Khamar kan cuma satu saja dampaknya kan? Adapun khamar paling besar dampaknya. Sehingga dosa merokok lebih besar daripada dosa khamar. Maka segera bertaubat. Dan tulis di IG antum, mohon maaf bagi mantan korban saya. Ya, yang tidak sengaja menghirup asap rokok saya. Yang minta kompensasi pengobatan, saya siap untuk mengobati. Baik, jelas itu dosa yang ditimbulkan oleh kejahatan rokok. Yang kedua, tidak sholat berjamaah di masjid. Lihat dalam Sunan Abi Daud, kitab Adzan, hadits dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Nabi, laki-laki mana saja ia mendengarkan azan, tidak mendatanginya, tidak ada sholat baginya. Para ulama memiliki dua makna. Laki-laki yang meninggalkan jamaah tanpa uzur, maka tidak sah sholatnya walaupun dia sholat sendirian, dari hadis tadi. Makna yang kedua, sholatnya sah tapi dia berdosa karena meninggalkan sholat berjamaah tadi. Kecuali bapak itu sudah ganti kelamin. Ya, kalau ganti kelamin secara terpaksa juga tidak boleh kan? Maka laki-laki wajib sholat di masjid. Coba lihat kisah Abdullah bin Ummi Maktum, seorang laki-laki buta. Ibu kalau baca hadis ini, bapak-bapak baca hadis ini merasa malu kepada Allah Jalla Jalaluhu. Madinah ketika itu hutan, bukan Madinah yang Anda lihat hari ini. Masih berkeliaran binatang buas loh. Ummi Maktum rumahnya dari masjid kurang lebih 15 kilo. Buta lagi. Datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku buta. Rumahku jauh dan aku tidak punya penuntun ke masjid. Bolehkah aku tidak memenuhi azan?" Pertama Nabi bolehkan. Kemudian Nabi panggil, "Kamu dengar azan enggak?" Kata dia dengar. Kata Nabi, wajib penuhi azan itu. Kalau orang buta saja tidak diberi izin untuk tidak sholat jamaah, dia anak ente nggak buta, maka kemungkinan satu, buta hatinya. Lihat surah 22 ayat 46. Di kalimat yang kedua Allah katakan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya yang buta itu bukan mata yang ada di kepala, tapi buta sesungguhnya hati yang ada di balik dada-dada itu. Yang paling susah adalah suami yang buta hatinya.
Maka berdoalah kepada Allah agar Allah berhidayah kepada ibu dan suami. Ya, kalau toh tidak mau juga ganti saja suami yang lain. Yes, masih ingat nggak Nia dan Niati di album Gelas Kaca? Untuk apa kita serumah kalau kamar kita terpisah? Untuk apa kita sekamar kalau ranjang kita terpisah? Untuk apa kita saja kalau dua hati tak meminta? Saya tambahkan syairnya, buat apa cinta kalau akidah berbeda? Pulangkan saja ke rumah bapaknya, bukan? Kata Nia dan Niati sih di album Gelas-Gelas Kaca. Buat apa serumah secinta kalau hatinya berbeda amalnya, bukan? Agamanya rusak, bukan? Maka ganti saja dengan imam yang baru. Ya, tapi kayaknya ibu-ibu mikir karena lakinya tajir, bukan? Ibu-ibu kan bukmat, ibu matre juga kan? Baik, ya berdoa kepada Allah agar lebih hidayah kepada suami ya. Karena hidup suami itu adalah ujian, maka bersabarlah, berlapang dadalah, mohon ampun kepada Allah. Surat 64 ayat yang ke-14. Ya, anak dan pasangan itu adalah ujian, maka bersabarlah. Ya, surat 64 At-Taghabun ayat 14. Ya, baik, saya kira cukup ya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya menutup yang ada di ruang Zoom dulu karena ada banyak teman-teman kita hadir di ruang Zoom. Bapak Ibu yang di ruang Zoom, izinkan kami menutup kajian. Jazakumullah khairan berkenan hadir pada kajian